ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen risiko pada kecelakaan kerja. Ya, manajemen risiko dalam kecelakaan kerja itu dibagi menjadi 3 tahap. Secara umum, ya, nanti di dalamnya ada apa saja, kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, jadi di dalam manajemen risiko kecelakaan kerja ini ada 3 tahap. Yang pertama selalu seperti itu. Nanti kalian mau pakai metode apa? Pasti tahapannya akan seperti ini. Pertama, hazard identification. Kedua, risk assessment. Ketiga, determining control. Atau kalau nggak determining control, HIRA RC. Kok saya jadi lupa. Caranya apa ya? Lupa. Kan ini HIRA DC ya. HIRA DC. Hazard identification, risk assessment, dan determining control. Tapi kadang-kadang HIRAC. HIRAC itu HIRARC. Risk control. Ya, risk control. Ada yang menyebut dengan istilah HIRA DC, ada yang menyebut dengan HIRAC, HIRA RC. Itu sama aja. Ya, yang jelas dalam manajemen risiko kecelakaan kerja yang harus dilakukan itu ada 3 tahap, terdiri dari 3 tahap. Pertama, mengidentifikasi hazardnya apa sih, sumber bahaya potensialnya apa, terus kemudian risk assessment. Di dalam risk assessment kita harus mengukur risiko, ya, proses mana yang mengandung risiko yang paling besar. Ya kan di risk matrix kan ada macam-macam warna tuh. Yang warna merah nanti diidentifikasi lebih dulu karena itu yang lebih urgent. Kemudian determining control. Upaya pengendaliannya apa dari risiko tersebut? Ya, eliminasi, substitusi, engineering control, apakah administrative control, apakah menggunakan APD. Ya, jadi seperti itu. Nanti di hazard identification ada pakai metode apa, itu terserah. Yang jelas kerangkanya seperti ini. Di risk assessment menggunakan metode apa itu terserah. Di determining control pakai metode apa itu terserah. Yang penting di dalam hazard identification teridentifikasi nih hazardnya ada apa aja. Nanti mau menggunakan metode check sheet ya, atau menggunakan metode apalagi fault tree analysis, atau menggunakan risk assessment contohnya FMEA ya, terus determining control menggunakan hierarchy of control, nanti terserah. Kayak misalnya di Six Sigma, pernah dengar kan ya Six Sigma? Six Sigma itu kan apa? Prosesnya apa? Kalau Six Sigma apa? Kalau di Six Sigma, belajar nggak Six Sigma? Belajar Six Sigma? Belajar nggak di QC atau TQM? Belajar, Kak. Belajar. Apa sih prosesnya di Six Sigma? Ini kan? The mic kan? Iya nggak? Ingat nggak? Iya, Kak. Iya. Apa D-nya? Define. Define. M-nya? Measure. A-nya? Analyze. I-nya? Improve sama kontrol, Kak. Improve atau implementation ya? Improve ya? Improve ya? Setahu saya improve, Kak. Oke. C-nya? Kontrol. Iya, Kak. Ya, ini kan tahapan. Tapi untuk define-nya kalian mau pakai apa, measure-nya mau pakai apa, mau pakai 7 tools, apa Pareto, fishbone diagram, mau pakai check sheet dan lain sebagainya, itu kan terserah. Di dalam sini ada metode apa, tools apa, di dalam sini ada tools apa, di dalam sini ada tools apa, di dalam sini. Yang penting pada saat kita mengerjakan Six Sigma tahapannya seperti ini, sama dengan HIRAC atau HIRA-DC ini. Ya, ini adalah kerangka dalam manajemen risiko, framework-nya, boundaries-nya, ya. Nanti di dalam kita mau pakai metode apa, itu silahkan disesuaikan, gitu. Kemudian di sini sebelum kita belajar berbagai macam tools, kita harus tahu dulu pengertian risiko itu apa. Risiko merupakan kombinasi kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dan keparahan cedera atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan. Ya,
di sini ada dua kata kunci, yaitu kemungkinan terjadinya dan keparahan. Kemungkinan terjadinya dikenal dengan istilah apa, teman-teman? Kemungkinan terjadinya. Probability. Keparahan apa? Apa keparahan? Severity. Ya, kemungkinan terjadinya bisa probability, bisa occurrence, ya. Keparahan bisa severity, ada bisa consequence. Ya, jadi sebenarnya risiko tersebut merupakan gabungan dari probability terjadinya bahaya dengan tingkat keparahan. Baru bisa ditentukan risikonya tuh bagaimana. Apakah kecelakaan kerja yang parah sudah pasti risikonya tinggi? Teman-teman, apakah keparahan dari suatu kecelakaan kerja sudah pasti risikonya tinggi? Sudah pasti belum? Misalnya, orang yang meninggal karena menjahit gitu, ya. Operator-operator di konveksi tersebut yang menggunakan mesin jahit meninggal, ya gitu. Karena apa gitu ya? Tapi kejadiannya hanya beberapa puluh tahun sekali gitu. Apakah bisa dikatakan kejadian yang seperti itu memiliki risiko yang tinggi? Gimana menurut kalian? Enggak ya, Kak? Kenapa enggak, Mel? Saya mikirnya tergantung ini aja sih, Kak. Alat yang digunain, kayak alat pelindung dirinya juga, Kak. Kenapa tuh? Misalnya gimana? Apa yang membuat kejadian seperti itu kamu bilang enggak tinggi gitu? Iya, Kak. Misalnya kalau di proyek kan ada orang yang naik-naik ke atas itu tuh, Kak. Nah, terus misalnya itu orangnya emang udah difasilitasi dengan APD yang lengkap gitu, Kak. Nah, udah disering ini juga, Kak, improvisasi sama atasan-atasannya. Selagi dia mematuhi emang APD tersebut sama pekerjaan tersebut, itu nggak bakal kenapa-napa gitu loh, Kak. Selagi dia ngikutin. Tidak kenapa-kenapanya itu karena jarang terjadi kan, karena dia pakai sudah sesuai prosedur kan, Iya, sehingga kejadian seperti itu juga nggak sering gitu kan. iya, Kak. Nah, jadi tingkat keparahan itu belum tentu risikonya tinggi. Dipengaruhi apa lagi? Tadi saya bilang ada dua kata kunci di sini, kemungkinan terjadinya atau probability atau frekuensi atau occurrence, dan tingkat keparahan atau severity atau consequence. Jadi yang severity-nya tinggi belum tentu risikonya tinggi. Kita lihat dulu seberapa sering itu terjadi. Kalau misalnya tingkat keparahannya sampai menimbulkan kematian, tapi terjadi misalnya tadi 50 tahun sekali, dan memang secara pekerjaan itu bukan bahaya tingkat tinggi, maka risikonya belum tentu itu tinggi. That's why kita harus punya dua data ini dalam menentukan level risikonya di masuk kategori mana. Jadi bukan hanya berdasarkan tingkat keparahan. Misalnya di dalam konveksi sering terjadi tertusuk jarum aja ya misalnya. Sering terjadi tertusuk jarum. Nah, itu juga belum tentu risikonya tinggi. Lihat tingkat keparahannya. Tingkat keparahannya bagaimana? Sudah sampai seperti apa tingkat keparahan tertusuk jarumnya. Jadi semuanya harus dilihat, entah itu kemungkinan probabilitasnya, entah itu dan severity-nya, tingkat keparahannya. Jadi semuanya harus diukur, baik frekuensi terjadinya kecelakaan kerja tersebut dan tingkat keparahannya seperti apa. Kayak gitu, ya. Kemudian menurut ISO 31.000 Gen Pro 1997 ASN ZS 4360 ini risiko didefinisikan sebagai kesempatan untuk terjadinya suatu yang memberikan akibat pada suatu tujuan yang diukur dari hubungan kemungkinan yang akan terjadinya sesuatu dengan konsekuensinya. Lagi-lagi dua kata kunci itu, hubungan antara kemungkinan terjadinya, probabilitas, ya, dengan konsekuensinya, tingkat keparahannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, kayak gitu.
Ya, kita baru bisa mengukur risiko dari sebuah kejadian kalau misalnya kita sudah punya data probabilitas terjadinya bahaya tersebut dan tingkat keparahan atau konsekuensinya. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini konsep dasar bagaimana kita mengendalikan risiko. Ya, hazard kan bisa berasal dari cara kerja, ya proses kerja, dari material, dari lingkungan, ya. Itu hazard dari perilaku si pekerjanya. Ya, hazard bisa datang dari mana-mana. Dari hazard tersebut bisa menimbulkan risiko. Ya, hazard misalnya getaran, risikonya nanti sakit HAVS, ya kayak yang soal UTS. Ada yang benar nggak di soal UTS? Kalau HAVS itu penyakit yang diakibatkan oleh getaran, ya risikonya HAVS. Ya, untuk mencegah risiko tersebut, ya maka harus dilakukan upaya pencegahan atau prevention. Kalau risiko tersebut tidak dicegah, yang terjadi apa teman-teman? Kalau misalnya risiko ini tidak dicegah, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Jadi risiko ini sebenarnya sudah terjadi atau belum sih? Sudah terjadi kecelakaan kerja belum? Belum. Makanya kita harus di sini sebelum misalnya ada proyek nih di konstruksi, kita harus itu dulu analisis risiko dulu. Risikonya apa nih untuk pekerjaan yang akan dilakukan nanti di proyek tersebut? Agar tidak terjadi kecelakaan, ini harus seperti apa? Harus dicegah. Untuk mencegah ini kan kita harus tahu hazardnya apa dulu kan? Makanya tahap pertama adalah hazard identification. Dihitung nih risk levelnya, risk assessment. Ada di level mana dia? Untuk apa sih menentukan risk level? Untuk apa kita menentukan risk level? Tujuannya apa? Apa tujuan kita melakukan analisis level risiko? Apa tujuannya? Kan ada risiko yang warna merah ya. Ada yang warna merah. Ada yang warna kuning, warna hijau. Ada yang warna kuning tua. Ada yang warnanya kuning muda. Ya, kenapa kita harus mengklasifikasikan risiko-risiko ini menjadi level-level risiko yang ada di sini? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya, Mutohar? Mutohar? Ya, Kak. Ya, tujuannya apa nih? Kenapa kita harus melakukan klasifikasi risk level terhadap setiap hazard? Dari mulai yang paling tinggi risk levelnya sampai yang paling rendah. Untuk apa sih kita analisis? Untuk mengurangi ini bukan Kak, accident atau insidennya itu Kak? Semuanya dilakukan untuk mengurangi insiden dan accident. Tapi tujuannya kenapa kita harus mengklasifikasikan risiko-risiko ini menjadi kelompok-kelompok ini? Dari risiko tinggi, paling tinggi, sampai yang paling rendah. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya Putra Resandra? Ada? Putra Resandra? Putra Resandra? Hagi deh, Hagi ada Hagi. Hagi? Ya, Kak. Apa tujuannya kita harus menganalisis level risiko dari setiap hazard? Agar kita tahu cara menanggulanginya sih, Kak. Kalau cara tahu menanggulanginya perlu diklasifikasiin nggak? Perlu nggak pengklasifikasian risiko untuk cara penanggulangannya? Kayaknya perlu, Kak.
Kalau misalnya risiko tinggi sama risiko rendah sama-sama ada upaya penanggulangannya nggak? Ada nggak upaya penanggulangannya? Ada nggak ya? Hmm, Ada nggak ada risiko? sih ya, harusnya sih Ada ya. kan? Dua-duanya ada. Tapi kenapa sih kita harus mengklasifikasikan hazard ini risikonya tinggi, risikonya rendah, risikonya sedang? Untuk apa kita lakukan klasifikasi? Untuk apa kita melakukan analisis level risiko? Untuk apa? Fakih ada? Supaya sesuai aja sih, Kak. Oke, Hagi. Sesuai apa nih maksudnya? Sesuai, misalkan kayak ada bahaya, misalkan apa sih namanya, ada resiko apa gitu. Nah, itu sesuai nanti sama penanggulangannya sama pencegahannya juga. Ya semuanya harus sesuai, antara risiko tinggi harus sesuai upaya penanggulangannya apa, risiko rendah pun harus sesuai penanggulangannya apa. Tapi di sini sebenarnya kan ada banyak hazard tuh ada banyak ya. Apalagi untuk tempat-tempat yang memang memiliki risiko kecelakaan kerja banyak di situ hazardnya. Kan ada banyak. Dan apakah dan kita harus memilih mana hazard yang memiliki level risiko paling tinggi. Itu yang pertama kali kita antisipasi. Bukan yang lain nggak diantisipasi, tapi yang utama kita antisipasi yang memiliki level risiko paling tinggi. Ingat belajar ergonomi waktu belajar analisis postur nggak? Rula Reba OWAS ingat nggak? Ingat nggak? Lupa. Siapa asisten praktikumnya siapa di sini? Ergonomi. Siapa asisten praktikumnya? Di sini asisten praktikum ergonomi siapa? Saya, Manda, sama Danika. Ada nih. Iya, Kak. Ingat nggak analisis postur kerja? Ingat, Kak, yang Reba, Rula, OWAS. Ya, kan ada level risikonya ya. Ingat Iya, nggak Kak. kalau ada level risikonya? Iya, Kak, ada, Kak. Iya, ada kan. Tujuannya apa memang di analisis postur kerja ada level risiko? Di situ bunyinya apa sih? Misalnya OWAS, level risiko paling tinggi. Bunyinya apa di situ? Memiliki risiko musculoskeletal disorders yang tinggi sehingga harus diperbaiki sesegera. Yang diperbaiki segera, terus diperbaiki. Bisa nanti gitu kan? Iya, Kak. Iya, ya. Jadi sama untuk analisis risiko, risk level itu berguna untuk itu. Mana yang harus segera ditangani agar insiden atau accident ini tidak terjadi, mana yang sebenarnya kita bisa ya udah nanti deh karena level risikonya masih rendah. Jadi perlu ya, jangan sampai nanti yang level risikonya rendah malah kita tangani duluan. Ya udah keburu kecelakaan yang besar terjadi kalau misalnya kita dahulukan yang risiko rendah kita dahulukan untuk ditangani. Kayak gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi memang risiko ini memang belum terjadi, tapi memang harus kita analisis dari setiap pekerjaan memiliki risiko apa nih, sehingga insiden atau accident ini tidak akan terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian kalau definisi dari manajemen risiko itu sendiri adalah penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur, dan aktivitas dalam kegiatan. Pertama, identifikasi bahaya, hazard identification, analisis dan penilaian risiko, risk assessment, lalu pengendalian dan penanganan risiko, risk control atau determining control. Lalu pemantauan dan review risiko. Setelah kita melakukan upaya pengendalian, kan pasti harus ada yang namanya evaluasi. Apakah upaya pengendalian yang telah kita lakukan sudah bekerja secara efektif atau belum? Upaya penanggulangannya sudah efektif belum nih?
Oh, dalam sebuah industri konveksi pekerjanya sering tertusuk jarum misalnya gitu. Upaya pengendaliannya apa nih gitu? Apakah upaya pengendalian yang sudah kita lakukan, yang sudah kita implementasikan memberi dampak yang signifikan kayak gitu. Ya, jadi setelah kita melakukan upaya pengendalian, implementasi dari apa yang sudah kita rencanakan harus dievaluasi kembali, dipantau kembali. Apakah risikonya akan berkurang atau tidak? Apakah kejadian tertusuk jarum masih akan banyak atau tidak terjadi? Harus ada evaluasinya ya. Manajemen risiko merupakan inti atau sasaran utama dari setiap program K3 di perusahaan. Ya, jadi harus ada nih kegiatan manajemen risikonya. Ya, kemudian, nah ini ya, tahapan manajemen risiko, mulai dari hazard identification, disingkat HI, risk assessment, disingkat RA, determining control, atau risk control, disingkat DC atau RC. Ya, disebut HIRAK, kalau misalnya kalian nanti magang misalnya ya, coba buat HIRAK-nya. Ya, itu udah harus tahu HIRAK itu apa. Ya, coba bikin hiradisinya ya, ini isinya ini. Nanti kalian mau pakai metode apa di setiap tahap akan ada tools atau metode yang digunakan. Mau pakai apa terserah. Yang penting menggunakan metode A keluar nih hazard identification-nya. Mau menggunakan metode B ada hasilnya hazard identification-nya, terserah. Dan ada banyak sekali tools-tools yang bisa dipakai. Ya. Cuma nanti memang ujung-ujungnya upaya pengendaliannya apa sih gitu. Oke, kemudian ya tahapan yang pertama, identifikasi hazard atau hazard identification. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan ya waktu di terminologi ya, hazard itu kan sumber bahaya yang potensial ya, sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan bahaya, mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan atau kombinasi keduanya. Saya pernah contohkan dulu, nggak tahu kalian masih ingat atau tidak. Kalau misalnya ada orang terpeleset akibat lantainya licin, itu hazardnya yang mana? Hazardnya mana teman-teman? Terpeleset atau lantai licin? Lantai licin ya Kak? Lantai licinnya, bukan terpelesetnya. Ya, jadi supaya lantainya nggak licin, harus diapain? Karena mungkin karena ISS, saya petugas kebersihan, ya, lagi bersihin lantai. Berarti kalau biar nggak terpleset, apa yang harus dilakukan? Kan kalau habis dipel licin tuh, ya, ada airnya. Berarti apa yang harus dilakukan? Dikasih tanda Kak. Kasih tanda, ya, lantai licin, kayak gitu. Ya, jadi hazardnya bukan terpleset, tapi hazardnya adalah lantainya licin. Terpleset adalah apa kalau terpleset? Risikonya. Terpleset adalah risikonya. Ya, makanya pada saat kegiatan bersih-bersih nih misalnya di kampus ya yang dilakukan oleh mas-mas dan mbak-mbak ISS ini, ya perlu diidentifikasi juga pada saat membersihkan lobi gitu, karena banyak lalu lalang di situ. Hazardnya apa aja sih? Ya, hazardnya apa? Kemudian risk levelnya bagaimana? Ya, dari sekian banyak pekerjaan yang dilakukan itu mana yang memiliki risk level paling tinggi? Lalu upaya pengendaliannya apa? Kayak gitu. Terus kemudian di sini ada juga harm, kerusakan atau kerugian. Ya, hazard akan menyebabkan hazard yang pasti menimbulkan bahaya ya, akan menimbulkan harm atau kerusakan atau kerugian. Ya, kerugian bisa kematian, cedera fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut. Jadi kalau misalnya kalian punya perusahaan, lalu membuang limbah yang menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan, termasuk jadi objek ahli K3 di situ nggak sih? Objek K3 di situ nggak sih? Kerusakan lingkungan akibat limbah perusahaan.
Termasuk nggak? Termasuk itu apa yang perlu diidentifikasi nggak hazardnya? Termasuk ya. Jadi bukan hanya kematian, ya yang namanya kerugian atau kerusakan atau kecelakaan kerja, bukan hanya kematian, bukan hanya cedera, tapi rusaknya properti seperti kebakaran, bisa hancur, bisa hangus gedungnya, peralatannya, materialnya, asetnya, itu juga bagian dari kerugian. Lingkungannya rusak akibat limbah, itu juga kerugian. Ada istilah danger di sini atau tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Danger kata lawannya adalah aman atau selamat. Jadi tujuannya di sini adalah kita menciptakan sistem kerja yang aman dan membuat pekerjanya serta orang-orang yang masuk ke dalam lingkungan kerja selamat. Nah, di sini poin dalam identifikasi hazard, jadi pertama itu kita harus bertanya gitu ya, apa sumber yang menyebabkan cedera atau loss? Ya, mulai dari bahan atau material, alat kerjanya, man-machine material, method, environment, itu harus diidentifikasi semua. Ya, untuk itu bisa dipakai tools apa nih kalau kayak gini? Ya, bisa pakai tools apa yang bisa kalian gunakan dalam identifikasi hazard? Salah satu tools yang bisa kalian pakai untuk mencari sumber penyebab cedera. Bisa pakai apa? Fishbone. Betul. Ya. Ya, di sini misalnya tadi tertusuk jarum. Ya, tertusuk jarum. Ya, pokoknya itulah. Terus kemudian dicari penyebabnya apa? Material, terus machine, method, environment, satu lagi manusia. Mungkin dari unsafe act, ya, bisa disebabkan oleh perilaku yang tidak selamat, sering bercanda, tidak menggunakan APD, misalnya kayak gitu, pada saat bekerja tidak fokus dan lain sebagainya. Dalam keadaan mengantuk, nah itu kan juga bisa jadi penyebab. Jadi untuk identifikasi hazard, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan fishbone, walaupun sebenarnya ada banyak lagi. Bisa menggunakan check sheet, ya. Ini ada apa enggak nih getarannya, bising atau tidak. Terus kemudian pencahayaannya terlalu terang atau terlalu gelap, kayak gitu. Bisa menggunakan check sheet. Ya, jadi dalam mengidentifikasi hazard itu ada berbagai macam metode. Yang penting nanti at the end ya yang ketemu nih hazardnya apa aja sih dalam suatu kegiatan pekerjaan tersebut. Kemudian target apa saja yang terpengaruh atau terkena bahaya? Apakah manusianya? Manusia bisa meninggal, bisa cedera, apakah produknya bisa cacat, apakah peralatannya bisa rusak, fasilitas bisa rusak, lingkungan rusak, prosesnya terhambat, reputasi perusahaan nanti akan bagaimana? Ya, jadi ini juga sebenarnya bisa berpengaruh terhadap tingkat keparahan. Kayak gitu. Jadi pertama kita cari tahu sumber penyebab cedera apa, atau sumber yang menyebabkan sumber produksi rusak apa, ya. Terus kemudian apa saja yang terpengaruh. Kemudian bagaimana mekanisme cedera atau loss tersebut timbul. Akibat kematiannya memang disebabkan oleh apa, kayak gitu. Itu harus diketahui. Jadi ini adalah poin penting dalam mengidentifikasi hazard. Pakai tools apa? Silahkan explore. Ya, tools apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Tadi salah satunya adalah dengan menggunakan fishbone diagram. Ada lagi nanti tools-tools lainnya. Nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian potensi bahaya. Ini juga saya sudah jelaskan ke kalian bahwa
potensi bahaya bisa berasal dari berbagai sumber, mekanis, dari mesin, alat angkut bejana tekan, dari kimia, yang mudah terbakar, beracun, menyebabkan polusi dan iritasi, psikologi, stres dan beban kerja yang tinggi, biologis dari flora dan fauna yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau tidak selamat atau tidak sehatnya pekerja atau merusak tempat kerja. Kalau rayap itu masuk ke mana nih? Bahaya hazard yang mana teman-teman rayap? Termasuk potensi bahaya nggak rayap? Potensi bahaya nggak rayap? Gimana rayap? Masuk mana rayap? Biologis ya? Flora atau fauna? Kalian tahu rayap nggak sih? Tahu, Kak. Tahu kan? Saya udah ngomong ternyata nggak tahu lagi rayap. Tahu Kak. Iya, kirain nggak tahu ya. Nah, bisa diem aja ya. Jadi rayap tuh termasuk bahaya biologis. Dia kan tidak melukai manusia. Rayap tuh tidak melukai manusia kan. Tapi apa yang dihancurkan rayap yaitu ya aset-aset yang dimiliki perusahaan yang terbuat dari kayu terutama. Ya, itu kan itu kan hazard juga kayak gitu. Ya, terus kemudian fisik, mulai dari kebisingan, suhu, radiasi, tekanan, getaran, dan ergonomi. Ergonomi kaitannya dengan apa? Ingat nggak? Ergonomi kaitannya dengan cara kerja, postur kerja di situ. Ya, kemudian listrik, short circuit, fire kebakaran, electric shock. Ya, jadi ini adalah sumber-sumber bahaya. Jadi nanti kalian setiap mengidentifikasi bahaya harus mengacu pada ini. Ya, misalnya tadi kegiatan menjahit dari hazard mekanis ada atau tidak. Nggak apa-apa, walaupun tidak ada misalnya. Yang penting kalian sudah mengidentifikasi dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listrik itu maksudnya energi ya, 6. Dari ke 6 aspek ini kalian identifikasi. Mekanik ada apa tidak? Kalau misalnya tidak ada ya udah. Dari kimiawi ada atau tidak? Di industri di konveksi ada nggak kimiawi? Kira-kira ada nggak nih hazard yang ditimbulkan dari sifat kimiawi? Ada nggak? Ada Kak. Apa? Ada Bisa apa di jadi situ? kayak kan kalau di konveksi itu ada kayak apa namanya Apa? setrika gitu Kak, jadi bisa membuat terbakar gitu. Kalau di sini bukan, kalau terbakar di sini adalah dari listrik ya, atau iya. Tapi kimia di sini artinya adalah bahan yang mudah terbakar. Ya, misalnya apa sih yang mudah terbakar ya, yang buat bikin bom gitu, yang buat bikin petasan kayak gitu. Tapi dari bahan kimia. Kalau setrika yang membuat terbakar itu masuknya ke listrik. Ya, kalau misalnya nggak ada ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengidentifikasi apakah ada atau tidak. Beda halnya dengan tekstil. Kalau konveksi kan produk turunan dari tekstil ya, dari kain diubah menjadi apa? Jadi baju, jadi kemeja, jadi kaos kaki dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di tekstil akan banyak sekali tuh bahan kimia yang ada di situ. Ya, kimianya banyak. Nah, itu nanti diidentifikasi bahan kimia apa saja menjadi hazard. Ya, dari psikologi ya, berarti kita harus ngukur nih. Dari psikologinya gimana beban kerjanya? Bisa diukur pakai apa, teman-teman? Masih ingat? Untuk mengukur beban kerja Masa mental? telex bukan? TLX. Itu yang subjektif. Kalau yang objektif yang bisa diukur pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Kalian kalau misalnya nanti sidang atau kalau presentasi deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Atau ujian? Pasti Kak. Pasti ya. Itu bisa mengukur beban kerja mental nggak? Denyut jantung. Bisa nggak?
Bisa nggak? Bisa Kak. Bisa. Jadi denyut jantung bukan hanya digunakan untuk mengukur beban kerja fisik. Udah ketahuan ya, pasti kalau misalnya lari apa namanya dengan kecepatan yang lumayan, terus jaraknya jauh, pasti denyut nadi kita akan berdenyut cepat ya. Sama, kalau misalnya mental juga, kalau misalnya dalam keadaan under pressure, terus ya pokoknya intinya kerja mentalnya berlebih ya gitu, beban kerja mentalnya berlebih pasti itu menandakan bahwa beban kerja mentalnya berlebih. Jadi denyut jantung itu bisa digunakan untuk mengukur beban kerja fisik maupun beban kerja mental. Ya, di samping dengan menggunakan metode-metode lainnya. Terus kemudian biologis. Kalian lihat ada tikus nggak di situ, ada jamur nggak di tempat kerjanya, ada rayap nggak, dan lain sebagainya. Ada yang termasuk nyamuk, ya, termasuk nyamuk. Ya, misalnya di tambang, ya, di tambang kan di hutan biasanya ya. Kalau misalnya apa namanya pekerjaan penambangan biasanya di hutan gitu. Ya di hutan kan cenderung ya banyak nyamuk dan lain sebagainya. Apalagi di daerah-daerah timur yang mungkin bisa menimbulkan penyakit apa teman-teman kalau di daerah timur Indonesia dari nyamuk? Malaria. Nah itu harus diantisipasi. Itu juga hazard. Ya, kemudian fisiknya bagaimana? Kemudian dari listriknya, itu semuanya diidentifikasi. Dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek ini diidentifikasi. Kalau misalnya tidak ada ya udah tidak apa-apa. Yang penting sudah diidentifikasi semuanya. Itu cara mengidentifikasi hazard. Kita bagi mekanis ada nggak, kimiawi ada nggak, psikologi ada nggak, biologis ada nggak, fisik ada nggak, listrik ada atau enggak. Kayak gitu ya. Ini jadi seperti itu. Kemudian metode identifikasi hazardnya ada banyak nih teman-teman. Ada checklist. Ya, kita membuat apa namanya poin-poin, kemudian ada atau tidak. Ya. Terus kemudian safety review. Kemudian menggunakan preliminary hazard analysis atau PHA, hazard operability studies atau HAZOP, poultry analysis, safety inspection, human error analysis. Apa human error analysis? Apa yang udah saya pernah ajarin ke kalian? Di ergonomi. Apa? Human error analysis. Hard itu bukan Kak? Apa? Yang hard. Iya, yang hard ya. Menggunakan job safety analysis, inventory analysis, failure mode event analysis atau FMEA. Ya, jadi ini adalah tools yang bisa digunakan untuk identifikasi hazard. Ya, kemudian yang akan saya bahas ini kita akan bertemu untuk manajemen risiko. Saya lupa 2 atau 3 pertemuan karena tidak semua tools akan saya ajarkan. Beberapa tools saja yang saya ajarkan. Sisanya mungkin nanti kalian bisa explore sendiri. Yang akan saya ajarkan adalah preliminary hazard analysis, HAZOP. Saya lupa apakah saya akan ajarkan atau tidak. Nanti saya lihat dulu ya. Saya lupa apakah saya ajarkan atau tidak. Poultry analysis yang jelas sama apa FMEA. FMEA sudah ya? Sudah dari perancangan sistem kerja masih ingat? Sama. Cuma di sini objeknya beda. Kalau misalnya di perancangan sistem kerja, objeknya mungkin proses, produk. Walaupun sebenarnya kalau di perancangan sistem kerja, keselamatan kerja juga akan mempengaruhi sistem kerja. Tapi di sini memang sudah spesifik FMEA-nya. FMEA-nya di sini ya udah kegagalannya berupa kecelakaan kerja. Kayak gitu, kematian, tertusuk jarum, terpeleset, tersengat listrik, dan lain sebagainya. Jadi tidak semua tools akan saya ajarkan. Ya, beberapa tools saja akan saya ajarkan, nanti yang lain dan masih banyak lagi. Tidak hanya tidak hanya tools atau metode ini yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi hazard, ada banyak. Tergantung nanti tujuan yang akan kalian capai apa. Ya, kalau misalnya mau cari basic causes, penyebab dasar dari terjadinya kecelakaan kerja kan disebabkan oleh kejadian apa? Kejadian tersebut disebabkan oleh apa? Nah, sebab dasarnya tuh apa sih? Nah, itu bisa apa namanya kita trace dengan menggunakan
tools poultry analysis. Ya, kalau misalnya kita mau mengidentifikasi step by step dari suatu pekerjaan, misalnya mengelas, step by stepnya mulai dari mengambil alat las. Kalau mengambil mesin las dari lemari ada potensi bahayanya nggak teman-teman? Risikonya apa kalau misalnya mengambil mesin las? Adanya di mana sih mesin las? Di lemari atau di bawah letaknya? Yang kalian gunakan di lab Rasman? Dalam lemari atau udah langsung di bawah? Di bawah. Di bawah. Tapi kan kalian pindahin keluar ya? Iya. Ya, karena kalian ngelasnya di luar kan? Ya, kalian ngelasnya di luar. Ada potensi bahayanya nggak di situ? Risikonya bisa apa sih kalau misalnya memindahkan alat mesin las dari dalam lab keluar lab? Punya risiko apa dari pekerjaan memindahkan mesin las dari lab keluar lab? Punya risiko apa di situ? Ada risikonya nggak? Ada. Ya, risikonya adalah mesin lasnya bisa jatuh. Ya nggak? Kalau yang disuruh bawa mungkin udah cewek, belum makan, lagi banyak pikiran gitu ya. Gak fokus. Itu bisa jatuh tuh. Ya, terus dari jatuh bisa apa lagi? Kan bisa terkena kaki misalnya. Ya, dari mulai memindahkan alat las ke tempat dari dalam lab ke luar lab aja udah punya risiko. Belum nanti pada saat mengelas. Ya. Setelah mengangkat memindahkan mesin las dari lab ke luar lab, apalagi kemudian memasang apa dan lain sebagainya, menginstal listrik dan lain sebagainya. Itu kan step by step dari kegiatan pekerjaan mengelas. Nah, itu menggunakan job safety analysis. Jadi sebuah pekerjaan dianalisis. Mengelas aja, setiap mengelas. Terus kemudian kalau misalnya kalian menggunakan mesin drill atau mesin gerinda, apalagi step by stepnya apa, setiap step tersebut memiliki risiko apa, memiliki hazard apa, risikonya apa, itu menggunakan job safety analysis. Ya, jadi tergantung nanti kebutuhan kalian apa, jadi kalian sesuaikan kebutuhan kalian apa, terus kalian akan menggunakan tools atau metode apa, gitu. Ya, jadi ada banyak nih, tadi salah satunya juga menggunakan fishbone juga bisa, gitu. Ya, terus kemudian probability. Ya, tadi disebutkan bahwa risiko itu kombinasi dari probability dan consequence atau severity. Yaitu kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian ketika terpajan atau terpapar dengan suatu bahaya. Ya, kejadian tadi pada saat dikonveksi, kejadian tertusuk jarum itu kemungkinan terjadinya bagaimana? Sering atau tidak sering? Data histori menunjukkan bagaimana. Gitu. Makanya pentingnya data kecelakaan kerja itu seperti itu. Tapi banyak perusahaan, terutama sebenarnya perusahaan-perusahaan UKM gitu ya, yang tidak mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan kecelakaan kerja. Akhirnya tidak bisa dianalisis, ya. Jadi sebenarnya risiko kecelakaan kerja yang terjadi itu apa aja, seberapa sering dia. Walaupun kalau misalnya dari tingkat bahaya, tangan tertusuk jarum itu kan ya easy lah, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya sering, kan nanti udah beda lagi jawabannya. Udah bukan level risiko rendah lagi. Walaupun sebenarnya dari tingkat keparahan, ya cuma gitu doang gitu. Cedera juga enggak kan, istilahnya kayak gitu kan. Tapi sering, ya, Mungkin nanti kalau misalnya terlalu sering bisa menyebabkan bahaya lainnya, gitu. Ya, jadi makanya sebenarnya ini bisa tapi kalian udah KKN ya, teman-teman ya? Udah KKN belum sih kalian? Lupa saya. Belum. Oh, belum. Edukasi keselamatan kerja ke UKM atau IKM itu penting. Ya, jadi sebenarnya bisa nih dijadiin topik pada saat nanti kalian melakukan KKN. Ya, pada saat melakukan KKN mungkin bisa diambil nih salah satu topik ini mengenai peningkatan awareness UKM atau IKM atau pedagang yang ada di Al-Azhar di belakang, apa mereka sudah paham dengan konsep
keselamatan kerja banyak nggak di apa namanya potensi bahaya di tempat makan di belakang kampus? Hazardnya apa aja? Coba di situ. Apa hazardnya? Ada apa aja di situ, teman-teman? Ada apa aja? Ada kompor nggak di situ? Ada kompor, ya, sumber Ada api. Ada gas. Ada minyak panas. Ada apa lagi? Ada debu, ya. Ada apa lagi di situ? Bising, ya, pinggir jalan, lalu lalang kendaraan, dan lain sebagainya. Asap rokok, ya, dari yang pelanggan yang menyumbangkan asap rokok dan lain sebagainya. Banyak sekali di situ hazardnya, ya. Jadi perlu ditingkatkan awareness terhadap keselamatan kerja. Ya, entah itu untuk para pedagang atau pelaku IKM atau yang pemilik IKM atau pekerja-pekerjanya, baik itu untuk konsumen juga. Ya, itu sebenarnya menarik tuh untuk dijadikan sebuah pengabdian masyarakat, peningkatan awareness keselamatan kerja untuk IKM. Kan kecelakaan kerja bukan hanya terjadi di pabrik-pabrik besar, ya, tapi yang kecil pun sebenarnya mungkin punya risiko yang lebih tinggi juga karena tidak memperhatikan aspek itu. Ya, kayak gitu. Ya, jadi probability, seberapa sering sih dia terjadi, kemungkinan terjadinya sering atau tidak nih? Ya, itu namanya probability. Peluang orang jatuh karena melewati jalan licin, peluang untuk tertusuk jarum, peluang untuk tersengat listrik, peluang supir menabrak. Ya, seberapa sering ini akan terjadi? Ada apa tidak sih peluangnya? Ya, banyak atau tidak peluangnya akan terjadi itu? Itu namanya probability. Nah, ini ada probability level, mulai dari high, medium, atau low. Kalau high, setiap kali pekerjaan itu dilakukan, pasti terjadi. Setiap menjahit, pasti terjadi tertusuk jarum. Itu masuk ke dalam kategori high. Ya. Kemudian kalau misalnya sekali dalam 10 atau sampai dengan 100 kali menjahit, itu medium. Kalau satu kali selama pekerjaan itu dilakukan, ya, misalnya udah berapa tahun nih melakukan pekerjaan menjahit, baru sekali, itu low. Kayak gitu. Ya, frekuensi timbulnya efek bahaya kalau high ini hampir setiap kali pekerjaan dilakukan, disebut high, ya, ada efeknya. Medium sama, ya, 10 sampai dengan 100, low sekali dalam 100 atau lebih. Tingkat kemampuan pelaksanaan pekerjaan. Kalau high itu disebabkan oleh ya orang-orang yang pengalaman bekerjanya mungkin rendah, ya. Mungkin pertama kali dia melakukan itu. Terus kalau medium biasanya disebabkan oleh kurang pengalaman. Kemudian kalau low memiliki kemampuan yang baik. That's why kalau misalnya kita punya operator, ya, itu harus diberi pelatihan. Atau bahkan saya bilang harus punya, kalaupun misalnya mengendarai forklift, harus punya izin, surat izin operasionalnya, ya, SIO. Ya, jadi ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi probabilitas terjadinya kecelakaan kerja. Gitu. Nah, ini ada probability classification untuk di risk matrix, karena nanti ujung-ujungnya pada saat risk assessment kita menggunakan risk matrix, ya. Untuk probability sendiri ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah frequent, ini paling sering terjadi, sangat sering. Probable, ya, will occur several times, ya udah gitu, ya. Di bawah frequent, di bawah sangat sering deh. Occasional, kadang-kadang. Remote, ya, kadang terjadi kadang enggak, ya. Improbable, ya, sangat amat jarang terjadi. Ya, ini adalah probability classification untuk nanti kita masukkan ke dalam risk matrix. Kemudian consequences atau dampak. Di sini atau severity atau tingkat keparahan, ya. Consequences yaitu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan kerja atau loss. Ya, terkait manusia, properti, lingkungan. Ingat, ya, kecelakaan kerja bukan hanya terjadi pada manusia, ya, tapi properti dan lingkungan juga itu masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Kemudian contohnya fatality yang paling parah
kemudian cacat, perawatan medis, atau hanya sekedar P3K. Ya. Nah, ini consequence level. Yang high itu kematian, cacat, disfungsi tubuh, dan luka berat. Middle, luka menengah, tubuh masih dapat bisa melakukan pekerjaan. Kalau low ya luka ringan. Ya, ini adalah consequence level. Ada lagi consequence classification. Di dalam risk matrix ada 4 kategori atau ada 5. Ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan 5. Tergantung nanti risk matrix yang akan digunakan yang mana. Kalau yang 4 ini, yang pertama namanya catastrophic, kematian, atau sistem hilang, kebakaran, habis asetnya. Itu catastrophic. Yang kedua adalah kritis atau critical. Kemudian marginal, minor injury. Kemudian negligible. Ya, di sini ya udah kurang dari minor. Ya kayak misalnya kalau ketusuk jarum kayaknya negligible ya. Kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan hazard identification, tadi saya sudah jelaskan mengenai terminologi-terminologi dalam analisis risiko. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan analisis risiko. Dengan cara menentukan besarnya probability dan consequences dari suatu risiko. Ada rumusnya di sini, risiko sama dengan consequences dikali dengan likelihood atau probability. Tergantung nanti istilahnya apa. Kalau di FMEA istilahnya apa? FMEA kan outputnya apa sih FMEA? Menghitung apa? R? Apa ya? Habis belajar FMEA nih, anak perancangan sistem kerja angkatan 2020. Ada siapa di sini? Renald Dava ya? Angkatan berapa sih Renald Dava? Lupa saya. Bener nggak sih? Siapa di sini coba? Agi ya? Agi. Ya, Kak. FMEA outputnya apa? Menghitung apa? Ini ya, Kak, apa namanya? Waktu kerja ya, Kak? Ini apa namanya buat yang meringkas bukan sih, Kak? Meringkas apa? FMEA tuh outputnya apa? Kita menghitung apa sih di akhirnya? R apa? RPN. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak lupa, Kak. Ya. Risk priority number. Kalau di FMEA istilahnya apa? RPN itu apa kali apa kali apa? Ingat nggak? Severity dikali coincidence ya kayak apa? Coincidence apaan sih? Occurrence kan SOD kali detection. Iya, betul ya. Rashid ya, jawab ya. Nah, iya di FMEA istilahnya bukan consequence atau likelihood. Di FMEA istilahnya severity untuk menggambarkan consequence, occurrence untuk menggambarkan likelihood. Cuma di FMEA ini tambah satu lagi, detection. Ya, jadi nanti istilahnya mungkin akan berbeda nih. Ada yang sama risk matrix juga nanti ada yang menggunakan consequence, mungkin ada juga yang menggunakan istilah severity. Ada juga yang menggunakan istilah likelihood, ada juga yang menggunakan istilah probability, atau di FMEA menggunakan istilah occurrence. Itu sama aja. Ya, seperti itu. Pokoknya seberapa sering itu terjadi disebut dengan likelihood atau probability atau occurrence atau frekuensi. Seberapa parah itu akibat risiko tersebut disebut dengan istilah consequence atau severity. Kayak gitu. Jadi nanti kalian nggak usah bingung. Ya, sama aja. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh risk matrix. Ini kalau misalnya menggunakan severity yang 4 klasifikasi, probability 5 klasifikasi. Tapi ada juga yang menggunakan 5 klasifikasi untuk consequences atau severity-nya. Dan 5 untuk probability atau occurrence atau likelihood-nya. Ya. Tadi bedanya probability yang 4 dan 5 apa? Coba. Kalau yang 4 tadi konsekuensi ya yang 4. Catastrophic, critical, marginal, negligible. Ya, kalau yang ini dari mulai catastrophic sama major, moderate,
minor, baru negligible. Ya, jadi nanti tergantung kalian mau pakai risk matrix yang mana, mau pakai yang 55. Yang common digunakan apa? Yang ini, yang 55, yang biasanya digunakan. Ya, seperti itu. Makanya tadi saya bilang risiko itu kombinasi dari probabilitas atau likelihood dikali dengan consequence atau severity. Ya, sini L deh karena istilahnya likelihood, di sini consequence. Jadi risiko baru diketahui kalau misalnya ini keduanya sudah diketahui. Kayak misalnya tadi ya, di dalam industri konveksi, ya tertusuk jarum, misalnya likely, ya likely, dia nggak almost certain sih, likely lah ya, likely. Tapi konsekuensinya gimana? Kalau tertusuk jarum, negligible kan ya, atau minor? Kalian masukkan kategori apa nih? Negligible atau minor untuk tertusuk jarum? Negligible aja kali ya, atau minor lah, masih ada sakit-sakitnya gitu ya. Minor. Berarti di sini konsekuensinya apa teman-teman? Risikonya apa? Risk levelnya apa? Dengan likelihood likely, konsekuensinya minor. Berarti dia high. Ya, dia ada di kategori high. Mana yang harus diantisipasi atau kalau misalnya dalam analisis postur kerja harus segera diperbaiki? Ini, yang merah-merah ini ya. Yang warna merah ini, yang ekstrim ini harus segera diperbaiki. Mana yang paling aman? Yang paling aman adalah yang memiliki risiko dengan kategori low. Seperti itu. Ya. Sudah selesai menganalisis risiko, lalu evaluasi risiko nanti di akhir ya, teman-teman. Sorry, saya ini terbalik. Evaluasi risiko nanti di akhir, setelah pengendalian risiko. Setelah pengendalian risiko, baru kita evaluasi risiko. Ya, pengendalian risiko kita biasanya menggunakan hierarchy of control. Ini namanya hierarchy of control. Di sini diketahui bahwa yang paling efektif adalah eliminasi. Ya, makin ke bawah, bukannya makin tidak efektif ya, tapi ya kalau misalnya eliminasi bisa dilakukan, kecelakaan kerja insya Allah tidak akan terjadi. Mulai dari eliminasi. Eliminasi artinya physically remove the hazard. Menghilangkan hazardnya, biar kecelakaan kerja tersebut tidak terjadi. Kalau tidak memungkinkan untuk dieliminasi, kita melakukan substitusi. Mengganti. Ya, mengganti atau misalnya menggunakan mesin las yang tidak menimbulkan percikan api yang terlalu besar kayak gitu, mengganti mesin yang tidak terlalu bising, itu substitusi. Engineering controls, ya misalnya biasanya menggunakan teknologi di sini. Misalnya menggunakan sensor atau video yang pernah saya sajikan ke kalian yang menggunakan teknologi. Kalau misalnya sudah terlalu bising, mungkin ada sensor yang bisa memberitahukan bahwa oh iya sudah terlalu bising nih, sudah lebih dari 8 jam kerja tapi NAB-nya 100 desibel. Nah, itu nanti akan ada alarm, oh ini sudah melebihi ambang batas nih, berarti udah nggak boleh lagi. Berarti harus dikendalikan. Nah, ini engineering controls ya, menggunakan teknologi di sini. Ya. Terus kemudian administrative controls. Biasanya merubah cara kerja. Menggunakan apa? SOP ya. Prosedur kerja ya, itu menggunakan administrative controls. Terus kemudian personal protective equipment atau bahasa Indonesianya apa? Personal protective equipment. Bahasa Indonesianya apa? APD. Ya, bukan berarti di sini least effective ini APD terus APD jadi dikesampingkan, tidak. Malah APD adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Kayak gitu. Tapi ini adalah langkah terakhir, jangan serta-merta ya udah sediain aja PD-nya tanpa mengevaluasi tanpa kita analisis dulu, bisa nggak nih dieliminasi?
Bisa nggak nih disubstitusi? Jangan langsung ke APD dulu. Bagaimana nih upaya pengendalian untuk kegiatan praktikum di lab Prosman gitu? Ya udah sediakan APD. Itu adalah langkah terakhir. Ya, kita harus cari tahu dulu untuk eliminasi memungkinkan nggak? Sumber-sumber bahaya tersebut dieliminasi, disubstitusi memungkinkan nggak? Gitu ya cara makainya ya. Kalau dieliminasi nggak bisa, disubstitusi. Kalau disubstitusi nggak bisa, ya udah engineering controls. Kalau menggunakan engineering controls, kayaknya nggak memungkinkan deh untuk menggunakan engineering controls, ya udah administrative controls. Membuat SOP. Makanya kemarin apa namanya di semester lalu salah satu dua mahasiswa KP saya minta untuk menganalisis risiko di lab. Outputnya adalah SOP. Ya, belum disahkan. Ya, masih harus direview kembali, tapi udah jadi. Ya, mungkin insya Allah tahun ini akan disahkan. Ya, itu adalah cara untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang akan terjadi di lab-lab teknik industri. Misalnya seperti itu, menggunakan SOP. Kemudian personal protective equipment atau APD harus ada, kayak gitu. Ya, ini adalah hierarchy of control atau upaya pengendalian. Jadi nanti kalian upaya pengendaliannya berdasarkan ini, gitu. Dieliminasi bisa nggak? Substitusi bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah langsung ke bawah aja. Tapi yang paling bagus adalah eliminasi. Kalau sumber bahaya udah dihilangkan ya udah beres, gitu. Ya. Kemudian monitoring dan review risiko ya yang tadi ini ya kita terapkan nih kan di upaya pengendalian ya. Upaya pengendalian udah tahu nih, oh di upaya pengendalian harus upaya pengendaliannya harus membuat SOP misalnya gitu, administrative controls. Coba pada saat monitoring dan review risiko, apakah setelah menggunakan SOP yang sudah kita rancang risikonya akan berubah, yang tadinya high mungkin ya, yang tadinya high menjadi yang tadinya ekstrim menjadi moderate misalnya. Berarti kan ada perubahan yang signifikan kan. Berarti risiko yang sudah manajemen risiko yang sudah kita lakukan sudah cukup efektif walaupun sebenarnya targetnya adalah low. Ya akan terus-menerus kita lakukan perbaikan. Ya. Apa yang dilakukan pada saat monitoring dan review risiko? Inspeksi, pemantauan lingkungan, dan audit. Ya, dilakukan inspeksi ya. Benar enggak nih sudah dilaksanakan perbaikan yang sudah dilakukan. Pemantauan lingkungan. Dari mulai kebisingan, dicek lagi. Ya, apakah melebihi ambang batas atau tidak. Ya, dilakukan audit, penilaian keseluruhan. Seperti apa? Kayak gitu ya. Ini adalah untuk penjelasan mengenai manajemen risiko. Untuk tools yang digunakan, penjelasannya saya akan jelaskan insya Allah minggu depan. Saya lupa akan ada dua atau 3 pertemuan untuk manajemen risiko. Saya kayaknya 3 ya. Hari ini penjelasan, minggu depan saya nggak tahu bisa kalau misalnya bisa sekaligus minggu depan saya jelaskan, saya akan jelaskan. Jadi akan ada 2 pertemuan untuk manajemen risiko. Tapi kalau misalnya nggak keburu, kita ambil 3. Saya lupa di RPS 2 atau 3 untuk manajemen risiko. Karena memang tools yang akan digunakan cukup banyak. Jadi inilah yang kalian lakukan nanti kalau misalnya penelitian KP atau misalnya tugas akhir mengenai K3, ujung-ujungnya adalah hirak atau hiradisi dengan menggunakan berbagai macam metode. Kayak gitu. Ya, di e-learning rasanya saya sudah upload juga ya contoh jurnal ya. Contoh jurnal mahasiswa bimbingan saya. Kita masih ada waktu, sudah habis ya waktunya ya. Minggu depan deh ya, saya akan lanjutkan dengan sedikit membahas apa yang sudah dikerjakan senior-senior kalian di penelitiannya terkait K3 dan manajemen risiko. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk manajemen risiko? Sudah paham semuanya? Insya Allah aman, Kak. Aman ya? Oke, sip. Udah kebayang ya kalau misalnya manajemen risiko kecelakaan kerja ngapain aja, udah kebayang? Udah kebayang belum?
Lumayan, Kak. Lumayan, Kak. Lumayan. Tinggal nanti ya, saya lebih terangkan pada saat kita belajar langsung tools-tools yang akan digunakan seperti apa. Ya, mungkin kalian akan lebih terbayang lagi. Oh, ini kemarin belum saya absen. Ada yang belum ngerjain nggak nih tugas yang kemarin? Ayo, langsung aja tunjuk tangan siapa yang belum ngerjain, ngaku. Kemarin tanggal berapa ya? 15. Jadi, Pak. Ini belum muncul absen untuk hari ini, pertemuan 11. Saya tulis aja ya. Silahkan dinyalakan kameranya. Fadil ada, Muhammad Fadil. Hadir, Bu. Fadil yang mana nih? Fadil yang 2018. Iya, Bu. Ya, Saya ada. hadir. Ya, hadir ya. Udah kebayang ya harus ngerjain apa di KP-nya ya? Oh, iya. KP. Ya, makanya bimbingan Fadil. Kan Jumat, Bu. Kak. Ya. Farhan ada Farhan. Ada, Bu. Alhamdulillah. Sehat Farhan? Sehat. Alhamdulillah, Bu. Sehat, alhamdulillah. Tama ada? Tama? Hai. Jibrail ada, Jibrail? Hadir, Bu. Oke. Adam ada? Adam? Kemana Adam? Amanda? Hadir, Kak. Oke. Amel? Hadir, Kak. Avanda? Ada, Kak. Nyalain kamera ya, teman-teman ya. Aska? Hadir, Kak. Mana Aska? Iya, Kak. Iya, kameranya mana? Aska kayaknya kalau lagi kuliah kayaknya di suatu kafe deh, iya nggak sih? Saya suka perhatiin tuh. Enggak, Kak. Bangkrut, Kak, kalau tiap hari. Oh, bangkrut nih, kirain tiap itu di kafe. Dava, dia. Hadir, Kak. Oke. Sip. Dia putih. Astagfirullah. Hadir, Kak. Mana kameranya? Sinyal saya lagi hilang-hilangan deh. Masa bilang aja lagi di jalan. Ya nggak sih? Kemarin Kapsel lagi di jalan. Tadi saya udah ngirim buktinya ke chat Kak. Siap. Farah ada? Mana Farah? Capek deh. Terus kemudian Hagi. Halo, Kak, ada, Kak. Oke, sip. Ika. Hadir. Mana Ika? Kameranya dibuka, Ika. Nggak bisa? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak, Ika? Kenapa Ika enggak? Nggak bisa. Urusannya apa? Ini juga saya mendung. Terus Imam. Mana Imam? Oke, sip. Devino. Enggak hadir, Kak. Mana Devino? Oke. Sip. Fakih. Hadir, Kak. Mana kameranya? Hadir, Kak. Oke. Coba lagi nih. Aduh, udah sore nih. Ada nih Hadir, Kak. kameranya. Apa? Mana? Oke, sip. Afif. Hadir, Kak. Oke. Andre. Hadir, Kak. Oke. Davakus. Hadir, Kak. Mana kameranya?
Saya tuh biar kenal kalian ya, karena kalau misalnya online tuh saya lupa mulu. Beneran deh sama wajah kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian nyapa saya, tapi saya nggak kenal siapa ya kayak gitu, bukan saya sombong ya, saya nggak susah banget ingat sama kalian. Terus Gilang ada Gilang? Kak Gilang hadir, mic-nya nggak bisa di unmute. Kenapa unmute? Rizky Hakim. Oke, Hakim. Ada Kak. Oke, mana itunya? Kamera. Banyak gaya ya lo, aduh. Terus Putra Resandra. Saya, Kak. Mana? Mandi lagi, Putra? Hah? Lagi di mana nih? Hah? Lagi di mana, Putra? Ayo tebak lagi di mana? Tebak lagi di bahasa ini Transjakarta kayaknya nih, atau komuter nggak tahu. Iya, Kak. Baru aja naik, Kak. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya, Kak. Yudo. Makasih banyak ya, Kak. Ya, Yudo. Mana Yudo? Oke, sip. Tobi. Hadir, Kak. Mana Tobi? Sama, lagi di itu juga, sebelahan. Dwi Rizky. Hadir. Mana kameranya buka? Oh iya, oke. Mana? Saya nggak ngeliat tuh. Ngeliat apaan tuh tadi? Oke. Raihan Fadilah. Hadir Kak. Oke. Terus Prasta. Mana Prasta? Nggak hadir? Hadir. Mana? Ini, Oh Kak. iya. Oke, sip. Terus Suryo. Hadir Mana? Kak. Oke. Fahmi. Hadir, Kakak. Lagi di mana Fahmi? Ada Ini penunggu di bawah. pohon kamu? Ini di bawah. Lagi di UAI? Yoi. Aduh, emang ada itu hari ini? PTMT? Nggak ada, Kak, tadi foto. Gaya banget, foto apaan sih? Reza, ada Reza? Reza? Tadi izin ganti device Hadir, kenapa ada, Kak. Reza? Oh ya, oke. Mutohar, Hadir Kak. kamu tuh benci banget sama saya ya? Atau gimana sih? Tadi ketiduran Kak. Astagfirullahaladzim. Udah berapa kali kamu rancang sistem kerja? Di alarmin ya teman-teman, tolong ini Mutohar ditangani ya, biar dia nggak macam-macam lagi. Nah, nggak lulus gara-gara ketiduran. Susah, Kak, liar anaknya. Aduh, Kariza, ada Kariza? Hadir Kak. Mana Kariza, mana? Kariza Hadir. mana? Oh ya, oke. Agi, Hadir Kak. mana Agi? Dibuka kameranya Agi. Oke. Sawir, Hadir Kak. lagi di mana Sawir? Di rumah. Mana coba? Ntar dulu. Kok nggak bisa. Dah. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita akhiri sesi perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.